Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita masih membicarakan qudum wafdi Bani Tamim, datangnya utusan dari Bani Tamim. Tentunya utusan untuk menyatakan keislaman kaumnya. Dan inilah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, pembukaan kota Makkah, maka engkau lihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong dan dengan bergelombang-gelombang, afwajan yani faujan. Dan di antara utusan yang datang, gelombang yang datang adalah dari utusan Bani Tamim. Sudah kita baca bahwa ketika datang Bani Tamim dan dijuluki oleh Allah dalam Al-Quran A'rab, orang-orang Badu, karena memang tinggal di Badiah, maka mereka datang dalam keadaan dengan kalimat memanggil-manggil dari luar bilik sebagaimana adat mereka, adat Badui, dengan menyatakan ya Muhammad, ya Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya bahwa mereka yang datang itu masih tidak mengerti. Orang-orang yang datang itu aktsaruhum la yaqilun, kata Allah. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya mereka yang datang dan memanggil-manggil dari bilik-bilik atau dari luar bilik-bilik adalah aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka enggak ngerti. Kebanyakan mereka enggak paham. Dan supaya Rasulullah SAW jangan sampai tersinggung dengan mereka, bahwa dimaklumi saja, karena mereka aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ikhwan fillah a'azakumullah, mereka minta izin untuk berbicara, maka Rasulullah izinkan, silahkan. Maka bangkitlah khatib dari mereka yang bernama Al-Tarid Ibn Hajib. Kemudian setelah berbicara, membanggakan betapa besarnya suku Bani Tamim dan betapa hebatnya turunan Bani Tamim, sampai Rasulullah SAW selesai itu mengatakan kepada Thabit ibn Qais ibn Syammas, "Qum, bangun, fa'ajib ar-rajul fi khutbatihi." Bangunlah engkau dan jawablah
khutbahnya orang itu. Maka Thabit ibn Qais ibn Syammas menjawab dengan khutbah pula, tetapi beliau membanggakan orang-orang yang diutus Rasul di dalamnya, yaitu orang-orang Quraisy dari Bani Tamim, Bani Hashim, dari kalangan Bani Hashim. Dan kemudian yang dimuliakan tidak secara keumuman, al-muhajirun, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu para muhajirin. Dan setelah itu orang-orang Ansar, orang yang menerima dakwah. Dan tentunya apa yang dikemukakannya adalah hak, dan apa yang diucapkan oleh Bani Tamim tadi kalah hujjah. Dan sungguhnya justru yang membanggakan adalah keimanan kaum mukminin dari kalangan muhajirin dan Ansar, karena Rasulullah SAW di tengah mereka. Setelah itu bangkit penyairnya, faqama Zabarqan ibn Badr. Faqala, Zabarqan ibn Badr adalah penyair mereka, mengatakan, nahnul kiram fala hayyun yu'adiluna minal muluku wa fina tunsabul bi'u. Kami adalah orang-orang mulia, fala hayyun yu'adiluna, enggak ada satu desa pun yang bisa mengimbangi kami kemuliaannya. Minal muluk, di antara kami Bani Tamim ada para raja-raja. Wa fina tunsabul bi'u, dan di tengah kami dibangun tempat-tempat ibadah. Dan dibanggakan oleh dia tempat-tempat ibadah di masa silam. Bi' adalah gereja-gereja atau tempat ibadah Yahudi. Wa kam qasarna minal ahya'i kullihim indan nihabi wa fadlul izzi yuttaba'u wa nahnu yut'imu 'indal qahti. Dan betapa banyak kami mengalahkan kampung-kampung lain seluruhnya, dan kami melindungi mereka dari perampasan, dari kejahatan, dan sungguh fadlul izzi yuttaba'u, keutamaan, kemuliaan itu diikuti. Wa nahnu yut'im indal qahti, kami memberi makan ketika kelaparan. Mut'imuna, orang yang memberi makan adalah di tengah-tengah kami. Idza lam yu'nasal qaza'u, kalau hujan tidak turun. Jadi kalau hujan tidak turun, mereka kelaparan, Bani Tamim yang membagikan makanan untuk mereka, kampung-kampung di sekitarnya. Bima taran nas ta'tina suratuhum min kulli ardin hawiyan thumma nastani'u. Kamu lihat manusia datang kepada kami utusan-utusannya untuk minta bantuan dari sekian bumi, sekian tanah. Thumma nastani'u, dan kami bikin, kami membuat. Fananharul kuma 'abtan fi arumatina linnazilina idza ma unzilu syabi'u. Maka kami sembelih unta-unta kami. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab ketika itu, sejak zaman jahiliyahnya, memiliki sifat karam. Karam adalah karim, memberi, membantu, khususnya menghormati tamu. Dan mereka Bani Tamim membanggakan bahwa kampung mereka atau suku mereka adalah yang biasa memberi makan ketika kelaparan. Kami sembelih unta-unta kami dan kami berikan kepada orang yang datang kepada kami dan singgah kepada kami sampai mereka kenyang. Idza ma unzilu syabi'u, kalau mereka singgah di tempat kami, mereka kenyang. Fala tarana ila hayyin nufakhiruhum, maka kami tidak melihat atau kalian tidak melihat kami ada satu kampung yang bisa menyaingi. Illa istaqadu fakanu ar-ra'sa yuqtata'u, faman yufakhiruna fi dzaka na'rifuhu. Illa istaqadu fakana ar-ra'sa yuqtata'u, kecuali istaqadu, kecuali siapa yang bergabung atau terikat dengan suku tersebut. Fakanu ar-ra'sa yuqtata'u, maka mereka adalah kepala-kepala yang dipetik. Faman yufakhiruna, siapa yang mengimbangi kebanggaan kami, fidaka na'rifuhu. Fayarji'ul qaum wal ahbar wal akhbaru tustama'u. Siapa yang bisa mengimbangi? Siapa yang kita kenal mirip atau sebanding dengan kami, maka kaum semuanya kembali kepada berita-berita
tustama'u, yang diperdengarkan. Artinya berita-berita yang didengar semuanya berbicara tentang Bani Tamim. Inna abaina wa la ya'balana ahadun, inna kadzalika 'indal fakhri nartafi'u. Kami menolak untuk diberitakan kebaikan-kebaikan kami, tetapi enggak ada yang menolak seorang pun untuk memberitakannya. Kami tidak suka diberitakan, tapi mereka enggak mau untuk berhenti dari memberitakan. Inna kadzalika 'indal fakhri nartafi'u. Demikianlah kami indal fakhri, dalam kebanggaan kami diangkat. Wa kana Hasan ghaiban. Hasan ketika itu tidak hadir. Fa'aba'atha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu mengutus orang untuk memanggil Hasan. Kata Hasan, ja'ani rasuluhu fa akhbarani. Datang utusan Rasulullah kepada kami, memberitakan kepada kami annahu innama da'ani li ujiba syair Bani Tamim. Utusan Rasulullah tadi mengatakan kepadaku bahwa aku dipanggil untuk menjawab penyair dari Bani Tamim. Fa kharajtu ila Rasulillah SAW wa ana aqul, maka aku keluar menemui Rasulullah SAW dan aku berkata, mana'ana Rasulullah idh halla wasatana ala anfiradin min ma'adin waraghimi. Mana'nahu lamma halla baina buyutina bi asyafina min kulli baghin wa zalimin. Kata beliau, mana'na Rasulullah, kami melindungi Rasulullah SAW. Mana'na, bukan mana'ana. Mana'na Rasulullah, kami lindungi Rasulullah SAW. Idza halla wasatana, kalau terjadi di tengah-tengah kami, ala anfiradin min ma'adin waraghimi, atas orang-orang yang ridha, min ma'ad, dari suku Ma'ad atau Raghim. Ini suku Ma'ad dan Raghim adalah pecahan dari Bani Tamim. Maksudnya ketika terjadi apa yang terjadi dari Bani Tamim, kami melindungi dan membela Rasulullah SAW. Mana'nahu lamma halla baina buyutina bi asyafina. Kami sudah membela Rasulullah SAW, melindungi beliau ketika terjadi tengah-tengah kami pedang-pedang musuh. Min kulli baghin wa zalim, dari setiap orang yang baghin, melampaui batas, dan orang-orang yang zalim. Artinya kemarin ketika perang kami melindungi Rasulullah SAW dengan pedang-pedang kami dari pedang-pedang musuh. Sekarang kami akan melindungi pula Rasulullah SAW dari ucapan mereka, dari orang-orang penyair-penyair yang menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baitin haridin izzuhu wa thara'uhu bijabiyatil jawlani wasatal a'ajimi. Satu tempat, satu rumah, harid, rumah yang sederhana, tetapi kemuliaannya, thara'uhu, kekayaannya dan tanahnya, bijabiyatil jawlani wasatal a'ajim, ada di seluruh penjuru, di tengah-tengah orang ajam. Maksudnya terkenal sampai ke orang ajam. Tidak hanya di kalangan Arab, tetapi terkenal sampai di kalangan ajam. Tentunya ini hak. Ini tanahnya Rasulullah SAW, yaitu negeri Mekah. Tanahnya Rasulullah SAW, tempat hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu Madinah. Beritanya sampai kemana-mana, sampai ke Romawi dan Persia. Maka dikatakan satu bait saja, Ka'bah yang sederhana, tetapi beritanya, kemuliaannya menyebar sampai ke negeri ajam, ke negeri selain Arab. Halil majdu illa su'dadul audu wan nada wajahul muluki wahtimalul azaimi. Tidaklah yang namanya al-majdu, kemuliaan, ketinggian, kecuali as-su'dad, al-aud. As-su'dad artinya orang yang diikuti orang banyak. Orang yang kemudian mempengaruhi sekian banyak orang. Ini namanya su'dad. Berarti menguasai dengan makna yang lain. Bukan menguasai dalam artian seorang raja yang menindas rakyatnya, bukan. Tapi seorang yang dimuliakan oleh hampir seluruh manusia, atau diangkat, dimuliakan oleh sekian bangsa. Ini namanya su'dad. Al-aud wan nada wajahul mulki wahtimalul azaim. Dan al-aud,
Termasuk kemuliaan adalah jahul muluk, kedudukan para raja dan mereka yang ihtimalul azaimi, yang bisa memikul perkara-perkara besar. Karena lihat kemuliaan. Kemuliaan tidak harus dari turunan. Kemuliaan tidak harus dari Bani Fulan ataupun Bani Fulan. Tetapi kemuliaan. Yang namanya kemuliaan tidak harus dari keturunan. Kemuliaan itu dari ucapan yang diikuti. Orang yang dimuliakan oleh sekian manusia. Atau kedudukan-kedudukan orang yang memang dimuliakan. Atau seorang yang dalam keadaan dia sabar dalam memikul perkara besar. Yang dalam perjuangan. Orang kalau berjuang, berjihad, berperang, kemudian dia istiqomah dan sabar dalam perkara tersebut, jadi mulia dia. Dia menjadi mulia. Ini ketika berangkat. Falamman tahaitu ila Rasulullah sallallahu. Kata Hasan bin Thabit, ketika aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qama syairul qaum, dalam keadaan penyair kaum itu masih berbicara, faqala maqala aradtu fi qawlihi wa qultu ala nahwi ma qala falamma farigha az-Zabarqan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hasan bin Thabit qum ya Hasan fa'ajib ar-rajul fi ma qala. Jadi ketika Zabarqan tadi berbicara, belum selesai berbicara, Rasulullah SAW sudah berbisik, panggil Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah, penyair kaum muslimin. Dipanggil, maka sempat mendengar. Hasan bin Thabit mendengar apa yang diucapkan oleh penyair tadi. Ini qala aradtu fi qawlihi, aku perhatikan ucapannya. Wa qultu ala nahwi maqal, dan aku ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Jadi dia mengingat-ingat ucapannya. Falamma farigha Zabarqan, ketika selesai Zabarqan dari syairnya, Rasulullah SAW bersabda li Hasan bin Thabit, berkata kepada Hasan bin Thabit, qum ya Hasan, bangun engkau wahai Hasan, fa'ajibir rajul, jawablah orang itu, fi maqal, apa yang dia katakan. Faqala Hasan, maka Hasan pun berdiri dan berkata, inna dzawaibu min Fihrin wa ikhwatihi qad bayyanu sunnatan linnasi tuttaba'u. Sesungguhnya ekor dari Bani Fihrin. Bani Fihrin adalah Quraisy. Fihr nama lain dari Quraisy. Jadi Bani Fihrin adalah turunan Quraisy. Sedangkan Dawaib adalah ekornya, orang-orang yang di belakangnya, turunannya. Turunan dari Bani Fihrin, dari Quraisy, wa ikhwatihim, dan saudara-saudaranya, qad bayanu sunnatan linnasi tuttaba'u. Mereka telah menjelaskan sunnah bagi manusia yang diikuti. Yarda bihim kullu man kanat sariratuhu taqwal ilahi wa kullul khairi yastani'u. Akan ridha semua orang yang di hatinya, sarirah nama lain dari qalb. Kullu man kanat sariratuhu, yani kullu man kanat qalbuhu taqwal ilah. Setiap orang yang hatinya dipenuhi ketakwaan pasti akan ridha. Wa kullal khairi yastani'u, dan setiap kebaikan pasti akan terjadi, atau setiap kebaikan pasti akan terwujud. Qaumun idza harabu darru aduwahum, satu kaum yang kalau memerangi darru aduwahum, akan menjelekkan musuh-musuhnya. Ini kaum yang tadi menerangkan sunnatan linnasi tuttaba'u, yang menerangkan sunnah yang baik yang diikuti. Aw hawalun naf'a fi asya'ihim nafa'u, kalau memerangi musuh pasti akan membuat madarat buat musuh. Dan kalau berupaya untuk memberikan kebaikan pasti akan bermanfaat untuk mereka. Sajiyatun tilka minhum, itu adalah satu sifat dari sifat-sifat mereka. Ghairu muhdatsatin, itu sifat dari mereka bukan baru. Bukan baru maknanya sudah terkenal sejak dulu. Sifatnya seperti itu. Kalau memerangi satu kaum, maka kaum itu pasti akan celaka. Kalau memberikan kebaikan pada satu kaum, maka kaum itu akan mendapatkan kebaikan. Innal khalaiq
fa'lam syarruha al-bid'u sajiyatun tilka minhum. Ini kebiasaan baik dari mereka. Ghairu muhdatsatin, bukan baru. Dan seluruh makhluk-makhluk, ketahuilah yang paling jeleknya adalah al-bid'u. Yang paling jeleknya adalah kebid'ahan, perkara-perkara baru. In kana fin nasi sabbaquna ba'dahum fa kullu sabqin li adna sabqihim taba'u. Subhanallah. Ucapannya sangat bagus sekali. Sesungguhnya kalau di manusia ini ada para sabbaqun, orang yang cepat. Sabbaqun, orang yang selalu menang, selalu cepat, selalu duluan. Fa kullu sabqin, maka ketahuilah setiap pemenangnya li adna sabqihim taba'u. Setiap pemenangnya ngikut pada kaum tersebut yang paling rendahnya. Bisa dibayangkan betapa mulianya kaum mukminin, betapa mulianya kaum mukminin. Rasulullah SAW dan para muhajirin dan ansar, satu kaum yang kalau memerangi musuh maka musuh itu akan mendapatkan kejelekan. Kalau memberikan kebaikan satu kaum, maka kaum itu akan mendapatkan kebaikan. Dan satu kaum, kalau di masyarakat, di manusia ada sabbaqun, ada orang-orang yang sabbaqun, yang sangat cepat, yang paling dulu, maka mereka itu ngikut di yang paling rendah dari kami. Yang paling rendahnya dari kaum mukminin, itu orang tadi masih di belakangnya. Paham maksudnya? Secepat-cepatnya tetap di belakang. Apa maknanya? Siapa yang jeli? Siapa yang jeli memperhatikan? Apa di balik ucapan ini? Siapa sabiqunal awwalun? Muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun yang Allah puji. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Taib, siapa yang paling cepat sekarang untuk mendapatkan kebaikan? Pasti di belakang mereka. Iya Pak ya? Gak mungkin kan bisa mendahului dalam masalah iman, dalam masalah Islam, dalam masalah berpegang dengan syariat. Pasti di belakang. Secepat apapun dia menerima, tetap di belakang mereka. Di belakang muhajirin dan ansar. Tetap tidak mendapatkan as-sabaqiyah. Barakallahu fikum. Kembali ucapan beliau selanjutnya, Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. La yarqa'un nasu ma awhad akuffuhum 'inda ad-difa'i wa layuhun ma raqqa'u. Disebutkan tidak bisa ditambal. Enggak bisa ditambal sulam, enggak bisa oleh manusia. Ma'awhat akuffuhum inda difa, karena tangan-tangan mereka lemah untuk membela. Walayuhuna ma raqqa'u, dan mereka yang seperti itu enggak akan bisa memperbaiki. Maksudnya, apa yang merupakan kelebihan para sabiqin al-awwalin enggak bisa ditandingi. Mereka mau menambal dengan apapun enggak akan bisa menyaingi mereka. Enggak akan bisa menyaingi mereka. In sabaqun nasa yawman faza sabquhum. Awazanu ahla majdin bin nada mata'u. A'ifatun dhikrat fil wahyi. Iffatuhum la yatba'una wa la yurdihim taba'u. La yabkhaluna ala jarin min fadlihim wa la yamassuhum min matma'in taba'u. Kata beliau selanjutnya, dan kalau mereka bisa mengalahkan manusia, in sabaqun nas yauman, kalau mereka bisa mengalahkan manusia pada satu hari, faza sabquhum, maka mereka menang dengan kemenangan mereka terhadap manusia. Awazanu ahla majdin bin nada mata'u, tetapi mereka belum bisa menandingi mereka ahlu majdin, tetap mata'u, mereka dalam keadaan tetap mendapatkan kebaikan atau mut'ah, kesenangan, kebahagiaan. A'iffatun dzukirat fil wahyi iffatuhum, apakah iffah sifat menjaga diri yang Allah kisahkan
adanya pada mereka, pada kaum mukminin Rasulullah SAW, muhajirin dan ansar. La yatba'una wa la yurdihim taba'u, yaitu yang tidak bisa dirusak oleh tabiat-tabiat. Wa la yurdihim taba'u, tidak bisa dirusak oleh berbagai macam kebiasaan atau tabiat-tabiat kaum. Tetap sifatnya adalah sifat iffah, sifat menjaga diri yang diajarkan dalam Islam. La yabkhaluna ala jarin bifadlihim, mereka tidak bakhil kepada tetangga dengan keutamaan yang mereka miliki. Wa la yamassuhum min matma'in taba'u, dan tidak menyentuh mereka keserakahan dari sifat-sifat keserakahan. Tidak menyentuh mereka. Idza nasabna li hayyin lam nadib lahum kama yadibbu ila al-wahsyiyyah ad-dara'u. Qanibina azakumullah. Dijawab sama seperti apa yang dijawab oleh Ibn Syammas, oleh sahabat yang mulia yang bernama Thabit Ibn Qais Ibn Syammas, barakallahu fikum. Tapi dalam bentuk syair, dibanggakan muhajirin dan ansar dan Rasulullah SAW dan kaum mukminin, sehingga kalau kalian beriman, kalian termasuk mendapatkan kemuliaan tadi. Dan ini bukan kesukuan. Dan faedah pentingnya adalah bahwa kebanggaan kesukuan dibantah dengan kebanggaan keislaman. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi dibantah dengan sesuatu yang baik. Ini faedah penting. Tidak kesukuan dibalas dengan kesukuan. Tidak kesukuan dibalas dengan kesukuan. Asobiyah dibalas dengan asobiyah. Tidak ketika mereka bilang Bani Tamim begini, Bani Tamim, kemudian dibalas. Sedangkan suku kami tidak. Tetapi yang disebutkan adalah kaum mukminin dengan keislamannya, kaum mukminin dengan sifat kesabarannya, kaum mukminin dengan sifat keberaniannya, kaum mukminin dengan sifat jihadnya, muhajirin dan ansar. Yang ini bukan kesukuan. Karena kalian pun kalau mau bisa masuk di dalamnya. Kalian pun dari Bani Tamim atau Bani Kilab ataupun siapapun, dia kalau mau masuk ke dalam kaum mukminin bisa. Beriman pada Allah dan Rasulnya, bertakwa pada Allah dan Rasulnya, beribadah kepadanya, maka dia tergabung di dalam kaum mukminin. Ikhwan fillah azakumullah, hanya saja tetap tidak bisa menandingi para sabiqin al-awwalin. Tidak bisa menandingi para sabiqin al-awwalin. Falamma farighal qaum aslamu, maka setelah selesai dibantah oleh Hasan bin Thabit, maka mereka pun masuk Islam seluruhnya. Mereka menyatakan keislamannya. Wa jawazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsana jawaizahum, maka Rasulullah SAW memberikan pada mereka pemberian-pemberian, dan sungguh sangat bagus pemberian-pemberian Rasulullah SAW kepada mereka. Diberikan ataya wa hadiyah wa jaizah untuk mereka. Lihat kesabaran Rasulullah SAW. Walaupun mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar kepada Rasulullah SAW, dan kemudian masih terlihat sifat-sifat kesukuannya, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menjawab dengan jawaban-jawaban yang Masya Allah tidak membanggakan kesukuan, tetapi membanggakan keislaman. Sehingga justru mereka semakin semangat, semakin tertarik untuk masuk Islam, maka mereka semuanya masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan hadiah pada mereka, pemberian-pemberian untuk mereka. Wa kana Amr ibn al-Ahtam qad khallafahu al-qaum fi dhahrihim. Sedangkan satu orang dari Bani Tamim yang bernama Amr ibn al-Ahtam ditinggal untuk menjaga kendaraan-kendaraan mereka. Khallafahu al-qaum fi dhahrihim. Fi dhahrihim maksudnya di kendaraan-kendaraan mereka untuk menjaga-jaganya. Wa kana asgharuhum sinnan. Kenapa disuruh menjaga unta-unta mereka, kendaraan-kendaraan mereka? Karena beliau asgharuhum, yang paling kecilnya, yang paling muda umurnya di antara utusan-utusan Bani Tamim. Faqala Qais bin Asim wa kana yubghid Amr bin al-Ahtam. Maka berkatalah Qais bin Asim, dan dia tidak suka kepada Amr bin al-Ahtam tadi yang ditinggal di unta-unta tadi.
Dia berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu qad kana rajulun minna fi rihalina wa huwa ghulamun hadath wa azra bihi." Kata orang tadi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya masih ada satu orang lagi bersama kami, tapi kami tinggal di unta-unta kami. Rajulun minna fi rihalina wa huwa ghulamun hadath." Dia anak masih muda, belia, wa azra bihi. Azra bihi ini bukan ucapan orang tadi, tapi tidak diceritakan ucapan jeleknya. Masya Allah. Adabnya penulis yang meriwayatkan tidak menyebutkan kata-kata jeleknya. Kemudian dia azra bihi, yang berbuat jelek, mengucapkan kalimat jelek kepada orang itu. Begini dan begini. Kaita wa kait. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ma a'tahu al-qaum. Tetapi Rasulullah SAW tidak terpengaruh dengan ucapan orang tadi. Rasulullah SAW tetap menghitungnya dan tetap memberikan kepada orang tadi seperti apa yang diberikan kepada yang lainnya. Jadi diberikan kepada mereka hadiah-hadiah dan termasuk kepada orang yang anak muda yang diletakkan di unta-untanya untuk menjaga unta-untanya, yaitu Amr ibn al-Ahtam. Faqala Amr ibn al-Ahtam hina balaghahu anna Qaisan qala dzalik yahjuhu. Ketika diberikan hadiahnya kepada Amr bin Ahtam, maka Amr bin Ahtam berkata, ketika sampai berita bahwa Qais mengejek dia, menjelek-jelekan dia, maka dia berkata, "Dhalilta muftarashin, dhalilta muftarisha al-halba'i tashtumuni inda rasuli falam tasduq walam tasabi." Kata dia, engkau menjelekkan aku dan menganiaya aku seperti binatang buas, mencerca aku di depan Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah enggak percaya kepadamu dan engkau tidak berhasil. Iya kan? Tidak berhasil. Rasulullah SAW enggak percaya. Dan Rasulullah SAW tetap memberikan hadiah kepadanya, memberikan kebaikan kepadanya. Falam tasduq walam tasabi, lam tasubi, tidak dipercaya dan tidak diterima. Sudnakum su'dadan, berarti kami mendapatkan kemuliaan. Rahwan wa su'dadukum badin nawajiduhu maq'in ala dzanabi. Aku mendapatkan kemuliaan seberapa sesaat, sedangkan kemuliaan kamu jatuh. Kenapa jatuh? Runtuh nawajiduhu maq'an 'ala dzanabi, yang diingat hanya dosanya. Kamu berbuat jelek di hadapan Rasulullah SAW, yang diingat itunya. Sedangkan aku justru mendapatkan kemuliaan. Kalau Ibnu Ishaq wa fihim nazala minal Qur'an, dan kata Ibnu Ishaq di sinilah turun Al-Qur'an, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ayat dalam surat Al-Hujurat. Dan termasuk ayat dalam surat Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kata Allah, mereka seakan-akan memberikan jasa kepadamu dengan keislaman mereka, dengan keimanan mereka. Tidak, kata Allah. Bahkan Allah yang memberikan jasa pada mereka dengan keimanan mereka, kalaupun mereka benar-benar beriman. Ini kalau benar-benar beriman, mereka yang mendapatkan jasa dari Allah, yaitu diberi hidayah. Mereka bukan memberikan kepada Rasul, kepada Allah jasa, tidak. Kalau seorang masuk Islam, apakah orang itu yang memberikan atau dia yang diberi oleh Allah SWT? Tentunya yang kedua, diberi oleh Allah, yaitu diberi hidayah, diberi kemuliaan, diberi pengetahuan, diberi petunjuk, diberi bimbingan. Maka seharusnya orang masuk Islam dalam keadaan bersyukur, bukan kemudian membanggakan dan menyatakan, senanglah engkau wahai Rasul, aku sudah beriman. Bukan begitu. Tetapi karena memang lam yadkhulil imanu fi qulubikum, belum masuk keimanan pada kalian, kata Allah. Belum masuk keimanan pada kalian. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang A'rab, Badui, kami beriman, kami beriman. Kata Allah kepada nabinya, qul, katakan, lam tu'minu, kalian belum beriman.
Walakin qulu aslamna. Katakan kami masuk Islam. Dari mana? Dikatakan bahwa dia belum beriman tadi. Masih merasa memberikan jasa. Tapi setelah itu dibimbing oleh Rasulullah SAW, dinasihati oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan khutbahnya, dengan syairnya, maka mereka pun sadar dan mereka masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang kisah Amir ibn Tufail wa Arbad ibn Qais fil wafadah an Bani Amir. Yang berikutnya utusan dari suku Bani Amir, dan ada kisah tentang Amir bin Tufail dan Arbad ibn Qais. Insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.